Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa muallimina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhiril ayyam. Yang sama kita muliakan, sama kita ta'zimi para habaib yang mulia. Ada bersama kita Al-Habib Ali Ridha As-Saggaf, Al-Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar mata'anallah bituli hayatihima. Kita doakan mudah-mudahan para habaib berdua umur panjang, dimudahkan dan dimurahkan segala urusannya, diistiqomahkan di dalam perjuangannya, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit-penyakit, amin. Diperbanyak keturunannya, amin. Diperbanyak istrinya, amin. Ya Rabbal Alamin. Juga sahibul majelis Kiai siapa? Zainal Arifin. Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang arif yang terbaik, amin. Guru-guru kita betul-betul mengajarkan kita untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah sebenar-benarnya ma'rifat, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa untuk semua hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat yang kumpul pada malam hari ini, kita doa bareng-bareng mudah-mudahan tidaklah kita dipisahkan kecuali dosa-dosanya diampunkan. Dosa-dosanya diampunkan, umurnya dipanjangkan, badannya disehatkan, urusannya dituntaskan, utangnya dilunaskan. Insyaallah. Tadi dimintain maghfirah, Beb, doanya diamininya biasa. Begitu utang kenceng, Beb. Begitu utang, amin. Wajah-wajah kredit nih kelihatan nih. Insyaallah. Dan yang terpenting mudah-mudahan kelak kita dapat syafaat baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa malam ini Allah cicipkan kepada kita satu hidangan abadi. Bagaimana di dalam hidangan ini ada keabadian, berbeda dengan hidangan-hidangan yang lainnya. Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farda'u." Apabila kalian lewat pada taman-taman surga, maka mampirlah. Mampiro, nek lewat taman surga mampir. Wa qila wa ma riyadul jannah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majalisud dzikir, ay halaqatud dzikir. Di mana di dalam perkumpulan, dalam suatu majelis, di situ disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi besar Muhammad, disebutkan ilmu-ilmu tentang mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad. Itu adalah raudhah min riyadil jannah. Itu adalah taman daripada taman surga. Artinya hakikatnya kita hari ini sedang duduk di tempat yang abadi, yaitu taman surga. Karena surga gak ada habisnya. Duduk-duduk yang lain hilang. Duduk-duduk yang lain tidak ada manfaat. Duduk-duduk yang lain tidak akan abadi. Tapi duduknya antum sesaat pada malam hari ini adalah duduk yang abadi, di mana kita punya maidah yang abadi. Dan mudah-mudahan di dunia kita senang di taman surga, kelak di akhirat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati, dengan keberkahan kita duduk di taman-taman surga, besok di akhirat Allah masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dan yang luar biasa malam ini adalah bagaimana kita memperingati suatu peristiwa yang luar biasa. Yang ayatnya tadi dibacakan oleh Gari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat luar biasa, ayat diawali dengan lafaz subhana. Apabila Allah mengawali dengan lafaz subhana dalam satu ayat, ini Allah mentanzihkan dirinya, mensucikan dirinya dari apapun. Artinya kalau sudah muncul ayat diawali dengan subhana, ini af'alullah. Pekerjaan Allah yang tidak ada satupun yang menyamai, tidak ada satupun yang menyerupai, tidak ada satupun yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menceritakan kondisinya Isra dan Mi'raj begini dan begini. Tapi anak akan sedikit flashback sebelum Mi'raj, sebelum Isra. Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi ditinggalkan oleh dua manusia sempurna. Pertama, Sayyidatuna Khadijah. Siapa itu Sayyidatuna Khadijah? Istri yang mulia Rasulullah SAW yang menghabiskan umurnya, menghabiskan hartanya, menghabiskan pikirannya untuk satu tujuan dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua ada Sayyidina Abu Talib, pamannya Nabi. Ini manusia yang paling unik sepanjang sejarah yang kita kenal. Bagaimana ini manusia, walaupun kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan muslim. Kita semua meyakini sebagai ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita panggil dengan Sayyidina Abu Talib. Betul? 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 Tapi unik beliau. Beliau tidak menunjukkan keislamannya sampai akhir hayatnya. Dua-dua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dua manusia yang tadinya menjadi asbab kelancaran dakwahnya Nabi. Bagaimana Abu Talib ini menjaga Nabi dari gangguan orang kafir secara fisik. Fisiknya yang diganggu oleh Nabi Muhammad SAW. Maka selalu Abu Talib yang membela yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Sayyidatina Khadijah. Bagaimana perempuan yang begitu luar biasa dalam memberi support batiniahnya Nabi Muhammad. Dan bagaimana support materi yang luar biasa yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah. Bu, Sayyidatuna Khadijah itu tanahnya sepertiganya Mekah, Bu. Sepertiga Mekah tanahnya milik Sayyidatuna Khadijah semua. Habis semuanya untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika meninggal nggak punya kain kafan. Untuk mengkafaninya karena hartanya disumbangkan semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad agar kita hari ini mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini kedua manusia ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berjalan berdakwah ke Taif. Ini yang luar biasa nih. Nabi berjalan ke Taif, berdakwah ke Taif karena di Mekah tekanannya sudah luar biasa. Allah sudah ambil dua manusia besar yang selama ini backup Nabi yang menjadi asbab wasilah daripada dakwahnya Nabi ini lebih mudah. Ini dua-duanya diambil oleh Allah. Sehingga Nabi berjalan ke Taif. Sampai ke Taif, Pak. Sampai ke Taif, belum sempat dakwah udah dilempari. Belum sempat ngobrol begini. Udah dilempari dengan batu, bahkan anak-anak kecil disuruh berjejer, suruh mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia gila, dan anak-anak kecil pun lemparin daripada batu-batu kepada Nabi Muhammad. Ini satu hal yang aneh kan? Orang Taif itu belum kenal Nabi, Pak. Belum. Orang Taif belum kenal Nabi. Orang Taif belum tahu siapa Nabi Muhammad. Belum. Orang Taif belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Belum.
Tapi Nabi Muhammad dakwah ke situ sekali-kalinya langsung dilemparin dengan batu, langsung dilempari dengan macam-macam hal. Bahkan Nabi sampai berlari-lari kecil, dalam satu riwayat sampai pelipisnya yang mulia Habibuna wa Habibukum Muhammad SAW ini jatuh darahnya bercucuran. Belum sempat melihat Nabi, belum sempat kenal sama Nabi, tiba-tiba melempari. Ini kan jadi pertanyaan buat kita. Saya nggak cerita bagaimana dramatisnya, itu luar biasa. Ana nggak mau ceritain. Ana mau ceritain bagaimana orang-orang ini, Nabi belum sampai ke Taif, belum sempat kenalan sama mereka, tapi begitu Nabi datang, mereka seolah-olah kenal Nabi dan dilempari Nabi Muhammad. Ada apa? Dan ajaibnya Nabi nggak ngelawan. Padahal waktu itu kalau Nabi doa sekali saja, ya Allah, jatuhkan bala dari langit, itu jatuh nggak kira-kira bala dari langit? Jatuh nggak bala dari langit? Jatuh. Itu gunung kalau Nabi suruh tumplak nggak tuh gunung? Tumplak. Nabi nggak perintahkan itu, enggak. Yang menjadi masalah apa sih yang menyebabkan orang Taif? Ini ngajinya biar agak mikir dikit Pak ya. Roto mikir sini. Apa yang bikin orang Taif itu tiba-tiba ketemu Nabi langsung lemparin, padahal belum pernah ketemu Nabi Muhammad? Apa coba? Napa ayo? Apa Bu? Apa? Apa coba? Berita yang datang kepada orang Taif. Propaganda yang datang kepada orang Taif. Sebelum Nabi datang, ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, dan abu-abu yang lainnya ini, semuanya kirim pasukan. Semuanya kirim pasukan untuk membuat propaganda, untuk membuat berita palsu, untuk membuat berita hoak, di mana diceritakan di situ Nabi adalah tukang sihir dan niki Pak, delok carane wong-wong sing ora duwe Tuhan, delok carane. Cara mereka nyuci otaknya niku kumpul dulu. Jadi orang-orang Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan semuanya kumpul. Mereka nanya, "Ini yang paling pantas yang kita keluarkan untuk menghancurkan Nabi Muhammad ini apa?" Oh, bilang saja dia tukang ramal, kahin, atau tukang sihir. Oh, Anda bisa. Kalau tukang sihir tok kurang masuk. Oh, bilang saja dia pembohong. Orang lihat wajahnya Nabi Muhammad langsung tahu laisa biwajhin kadzab. Orang lihat wajah Nabi langsung tahu ini orang tidak bakal bohong. Orang begitu ngelihat Nabi, man ra'u badiatan haba. Orang melihat Nabi bergetar hatinya, pasti. Saking gantengnya luar biasa, baiknya luar biasa, semuanya serba luar biasa. Bu Gusti Allah niku cemburu karo Nabi sampai kepada fisiknya Nabi. Tidak boleh ada yang mengungguli Nabi Muhammad baik dalam fisiknya dan akhlaknya. Allah cemburu kalau ada siapapun yang mengungguli Nabi. Sayyidina Abbas, Pak. Ngomong serius tadi. Kayaknya serius tenan ya Pak ya. Ya santai Pak. Serius tapi santai. Santai tapi serius. Pak, Sayyidina Abbas itu kalau naik kuda kakinya nempel di tanah Pak. Tinggi enggak? Banget. Enggak ada yang orang naik kuda kakinya nempel di tanah. Kalau bukan orang tinggi enggak ada. Tinggi banget Pak. Tapi kalau berdiri sama Nabi kalah tinggi sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kalau sama yang lainnya tingginya ya segitu. Enggak yang tinggi banget. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tinggi gede Pak. Gede dikatakan tangannya Umar bin Khattab itu kalau ngepel itu segede kepalanya bayi Pak. Saking gedenya. Tapi kalau di sampingnya Nabi Muhammad jadi kecil Pak. Kenapa? Allah tidak mau ada satu manusia pun lebih hebat dari Nabi Muhammad. Tidak mau Allah. Jadi semua orang besar di hadapan Nabi tidak jadi besar. Semua orang pintar di hadapan Nabi jadi goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah cemburu. Tidak boleh ada yang lebih daripada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Orang lihat Nabi tidak jatuh cinta, tidak mungkin wis.
Sampean lihat Nabi dok mesti jatuh cinta. Dikatakan oleh para ahli syair, andai perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, mereka potong tangannya, nggak kerasa. Andai mereka pada waktu itu melihat Nabi Muhammad, jantung mereka dipotong, nggak akan kerasa. Saking nikmatnya melihat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah untuk mengalahkan Nabi Muhammad yang luar biasa, tidak ada cara lain kecuali propaganda, Pak. Dipalsukan dulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Pak, Sayyidina Abbas ceritakan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Bu. Nabi Muhammad umur 3 bulan. Umur 3 bulan ngomongnya sudah lancar. Ada bayi sini yang umur 3 bulan ngomongnya sudah lancar, ada? Sudah jalan, Bu. Umur 3 bulan sudah jalan, ngomongnya sudah lancar, ada? Bayi di sini yang begitu. Allah muliakan Nabi sejak sebelum lahir. Pada waktu lahir luar biasa. Bahkan Allah muliakan Nabi dengan Isra wal Mi'raj. Makanya nek cerita Nabi ora cerita mukjizat, ini wong ngawur. Sebab semua yang ada pada Nabi adalah mukjizat. Semuanya. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau berkata, "Ma min khairin yadhhar fi hadhihi al-ummah illa min mu'jizati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada kebaikan apapun yang nongol, yang muncul, yang kelihatan di umat ini kecuali itu adalah mukjizat Habibuna wa Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita mau cerita fisiknya Nabi, tidak rampung-rampung, Pak, tidak selesai-selesai. Nabi Muhammad umur 3 bulan itu bayi-bayi lain mainannya apa, Pak? Bayi-bayi lain zaman dulu mainannya apa? Macam-macam mainan. Nabi Muhammad umur 3 bulan mainannya sama bulan, Pak. Bulan disuruh ke sana, tangannya Nabi Muhammad ke sana, bulannya ke sana. Bulan suruh ke sana. Umurnya 3 bulan, Pak. Bulan iso dikongkon umur 3 bulan. Ono bayi gini kaya ngono. Ono apa? Lalu kenapa manusia yang sejak kecil orang tahu keistimewaannya ini, tahu-tahu datang ke Taif bisa dilempari dengan kotoran, bisa dilempari dengan batu, bahkan anak-anak kecil disuruh melempari karena mereka mendatangkan isu sebelum Nabi Muhammad datang. Apa isu mereka? Satu, mereka kumpul bareng. Apa isu mereka? Hati-hati dengan orang yang namanya Muhammad, karena siapapun yang mengikuti Muhammad akan terpisah dari keluarganya, akan terpisah dari kabilahnya, akan terpisah dari istrinya, akan terpisah dari anaknya, karena Nabi Muhammad punya sihir. Sihirnya memisahkan orang dari keluarganya, memisahkan orang dari kabilahnya, memisahkan orang dari orang-orang yang dicintainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya Nabi Muhammad dikatakan yang paling luar biasa propaganda orang kafir, orang-orang Quraisy waktu itu adalah apa? Propagandanya satu, Nabi Muhammad pemecah belah umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini model gini, Pak, nggih Bu, model ini sampai sekarang. Pokoknya sidik-sidik pemecah belah, sidik-sidik pemecah belah. Dan itu sudah ada dari zamannya Nabi Agung Nabi Besar Muhammad. Las dulu yang kasih berita Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya pokoknya ya. Abu Fulan, Walid bin Mughirah segala macam. Itu kirim orangnya setiap saat. Kemana? Ke Taif, karena mereka tahu. Orang-orang Taif ini kalau Nabi Muhammad datang bisa diterima. Mereka bisa menerima karena melihat bagaimana budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum Nabi datang, mereka duluan datang. Nyamperin orang-orang Taif untuk kasih tahu bagaimana bahayanya kalau kenal Nabi Muhammad. Saiki kan ya kaya ngono to, Pak. Nggih mboten? Ana Habib. Namine Habib Rizik. Namine sinten? Habib Rizik, kenal nggih? Yang ada di otak sampean begitu saya ngomong Habib Rizik napa? Keras, gitu? Kasar, gitu? Lah kuwi sing ngomong sapa? Ayo. Lah niki lak pertanyaan. Sing ngomong sapa? Oh, kula ndelok di TV. Lah TV lho sampean percaya.
Apa ya ora beda iki TV karo kanca-kancane Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak bisa. Kalau kita dengar, lihat dari video, dari TV, dari ini terus kita mengatakan benar apa yang dikatakan, duduk dulu bersama beliau, baru sampean tahu siapa Habib Rizik itu. Betul Pak? Betul. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena propaganda yang dimunculkan sama orang-orang ini, ujung-ujungnya di hati kita punya benci sama ulama. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ujung-ujungnya di hati kita punya benci sama habaib. Darahnya nyambung dengan Nabi Muhammad. Akhlaknya ngikuti Nabi Muhammad. Tapi tiba-tiba yang datang ke sampean, yang sampean krungu, oh kayak pemecah belah. Kenapa? Karena dia mengikuti kakeknya Habibuna wa Habibukum Muhammad. Makanya hati-hati Pak. Hati-hati dengan kabar. Hati-hati dengan kabar. Nanti biar lebih jelas, biar Al-Mukarram Babe Aldo nanti yang menerangkan lebih spesifik lagi. Saya cuma membuka sedikit. Artinya sebelum Isra Mi'raj, yang menghancurkan dakwahnya Nabi Muhammad adalah berita palsu. Maka nenek delok berita, deloken sapa sing ngomong. Idza ja'akum fasiq bin naba fatabayyanu. Kau melihat orang fasik ngasih kabar, tabayun, cari tahu kebenarannya. Ini orang fasik yang ngasih kabar. Orang fasik ini kenapa Pak? Wong fasik ya apa? Orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa. Namanya wong fasik. Nalikane ana wong fasik ngei kabar, kula panjenengan kudu teliti. Ini yang ngasih kabar orang fasik. Apalagi yang kasih kabar orang yang tidak punya Tuhan. La ilaha, kok ya dipercaya. Nah, ini kan kacau. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, terus kula kudu pripun, Beb? Saya harus bagaimana, Beb, dengan kondisi hari ini? Jangan percaya kabar kecuali dari kabar orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Siapa? Mbah Maimun nyeritake kok Habib Rizik Shihab. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mbah Maimun nyeritake. Putrane Mbah Maimun Gus Najih nyeritake. Gus Yasin nyeritake. Siapa sebenarnya Habib Rizik bin Husain bin Shihab? Nah, ini rungokke sing kaya ngono. Aja gampang rungokke kabar saka kula tak teko, Bu, jawab sing kompak, Bu. Sing ngajari anak wani karo wong tuwa, TV apa kiai kira-kira? Jawab sing kompak, TV apa kiai? Sing ngajari wong lanang juahat karo wong wedok, TV apa kiai? Sampeyan delok nang TV, sampeyan delok nang TV. Iki carane TV le ngeki kabar karo kula njenengan. Sampeyan tau nonton sinetron Islam. Apa kuwi sinetron religi napa nggih? Nggih, sinetron Islam wis ngono pokoke ya. Sinetron sing kaya-kayane iki isine wong Islam ngoten. Cara wong kene lah. Kaya-kayane isine wong Islam, kaya gue ya. Bener kaya niku bener? Nggih. Kaya-kayane niku. Kaya-kayane niku isine wong Islam, tapi niku sinetron bajingan, Bu. Apa jenengan tingali? Niki carane orang menggiring opini kita. Apa kuwi branding wash? Apa bahasa iya kopi lah itu. Apa bahasane kene, Bu? Apa bahasane kene? Nyuci uteke kula jenengan. Men salah le mikir, carane gawe wong salah mikir. Delok Bu. Gawe sinetron, judulnya sinetron Islam. Tapi delok Bu. Anggere ana wong wedok jilbaban, rapi, masyaallah salate, tekun segala macam, mesti disio-sio nang sing lanang. Ya ora? Ya ora? Uripe susah. Kuwi mesti kaya ngono. Tapi delok wong wedok sing nganggo roke pendek, buka ngisor, buka dhuwur kaya Tarsan, ngono sampean? Iya kan? Uripe penak, mobile api, apa wae iso, bener.
seolah-olah ngajari dadi wong wedok ora usah api-api banget disio-sio tok. Ngono lho. Nggih napa nggih? Ya napa nggih? Ujungnya sampean dadi wani karo sing lanang. Bener apa bener? Lah ketoke sepele. Sinetrone judule apa pol? Rahasia Ilahi Matamu iki lho. La ilaha Muhammadun. Iku carane. Hati-hati. Hati-hati sampean. Makanya nek krungu kabar dari manapun cek dulu kebenarannya. Betul? Betul? Hati-hati. Ana contoh meneh, tak kei contoh meneh, Bu. Contoh meneh. Idul Fitri, sampean bro Idul Fitri, Bro? Idul Fitri. Nang TV metu berita, Bu. Umat Islam merayakan Idul Fitri salat Id di lapangan. Salat itu nang di lapangan. Wow, kan api tau judulnya apa? Sing disorot nang kamera apa, Bu? Yang disorot oleh kamera apa? Sampah. Bukan orang salat Idnya, sampahnya yang disorot. Hasilnya salat Idul Fitri menghasilkan sampah yang berserakan. Kan kurang ajar. Maksudnya apa? Artinya agar orang Islam dinilai oleh orang Islam sendiri sebagai umat yang jorok. Padahal anadzafatu minal at-tahuru syatrul iman. Loh. Gak ada ajaran Islam jorok nih ora ono. Gak ada. Tapi ente cek bagaimana mereka membuat kita jadi males jadi wong Islam. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu-ibu delok jilbaban nang arep nang TV wong jilbaban mesti disio-sio sing lanang selingkuh, bojo meneh. Alah, wis pokoke ora ono sing enak. Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti saya tanya, TV palsu ndak? Jawab yang kompak, palsu ndak? Palsu ndak? Lah kok sampean ngandel? Ayo. Lah kok ngandel? Ngandel lho sampean. Beritane TV ngene yo percaya beritane saka nang TV, saka TV ngandel. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngandel apa ngandel? La ilaha. Mulai sekarang Bu, jangan percaya bisa meneh jangan percaya kecuali satu yang ente boleh percaya dari TV, Bu. Satu tok, satu-satunya tok. Itu pun nongolnya di bulan Ramadan yang boleh ente percaya. Adzan maghrib bulan Ramadan. Wis liyane rusak. La ilaha. Ya Allah kipas angin akeh ora ono sing muter iki piye. Allahu akbar kabiro. Wis samono mawon Bu nggih. Wong iki pembicarane akeh sing. Semonten mawon. Saya akan tutup dengan satu hasil daripada Isra Mi'raj niku napa, Bu? Salat. Nanti biar diteruskan ya. Biar diteruskan sama beliau-beliau. Hasil Isra Mi'raj apa? Salat. Wa ma sumiya salat illa annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Tidaklah dinamakan salat kecuali salat itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Idzan qata'as salat in qata'a dzalika sillah. Apabila ente berhenti salat, ente putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangke Bu, Gusti Allah wae diputuske apa meneh sampean. Aja ngandel karo wong sing ora salat. Gusti Allah aja diputuskan apalagi kita. Hati-hati. Sampean ono bocah nom teko arep njaluk dadi mantune sampean, minta jadi menantu sampean, ora sembayang, aja ngandel Bu, Gusti Allah diputuske apa meneh anake sampean mengko. Paham? Nang kono ono kebo karo kebo. Kebo ngerti kebo? Kebo. Banteng nek ora ngerti kebo. Kebo karo kebo ngobrol. Kebo karo kebo ngobrol. Kebo si A ngomong kep. Kebo lagi piye lho? Kebo. Sisi jawab, ngopo, Bu? Krungu suara adzan, kae suara apa? Jare kebo. Itu suara apa itu? Suara adzan. Oh. Tidak lama ada bapak-bapak pakai peci hitam, peci putih berangkat ke kebun itu akan mulai. Kep. Ngapa, Bu? Lah kayak wong-wong padha ngapa? Arep mangkat nang masjid,
Lah arep ngopo? Arep sembayang. Oh. Lah kok dhewe ora sembayang ki piye? Lah dhewe kebo kok. Lah kebone nengok nang mburi ana bapak-bapak lagi rokokan, santai gitu kan. Tekok, kep. Iya. Lah kok ora salat? Padha wae kae yo ke. Kae yo ke. Berarti nek ana bapak-bapak ora salat jenenge bapak. Bapak. Lurah ora salat lurah. Camat ora salat camat. Wis paham. Alhamdulillah. Hati-hati Pak. Ini salat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Sing ora salat jenenge sing ora nang masjid jenenge esuk nek ana adzan padha ora nang masjid undangan